Lihat dari siklus yang ada pada kripto ya, kita lihat siklus yang ada pada kripto dan kita lihat pola perdagangan yang ada pada Indodax, kita bisa melihat kalau beberapa investor kita yang cukup cermat, mereka justru pada saat-saat sekarang ini melakukan akumulasi. Kenapa? Karena di kripto itu mengenal namanya kurva 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun kripto itu mengalami suatu nilai kenaikan tertinggi. Ya, itu terjadi di tahun 2020, 2021, di tahun 2017-18 dan di tahun 2013. Ya, jadi setiap 4 tahun kripto itu mengalami kenaikan. Nah, 4 tahun berikutnya kan terjadi di tahun 2024 atau bisa dikatakan 2023, 2024. Nah, pada saat kalau kita bisa mendapatkan momen-momen tepat pada saat membeli yaitu saat-saat sekarang, nanti tahun 2024 itu ada kemungkinan kita bisa ada potensial kripto mengalami kenaikan. Ya, tapi ini sekali lagi kembali ke resiko orang masing-masing ya. Bukan financial advice, tapi biasanya setiap 4 tahun sekali kripto itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan capital gain cukup cukup menarik. Baik. Lalu Pak, apakah resiko ketidakpastian kondisi makroekonomi global ini mempengaruhi aset kripto begitu? Tadi kan seperti Anda sampaikan juga kita harus memperlihatkan faktor fundamental juga begitu. Ya, kalau kita amati salah satu yang menarik ini pergerakan kripto saat ini sangat beriringan dengan pergerakan Nasdaq ya. Korelasinya itu 0,82, jadi artinya sangat beriringan. Nah, kalau kita bicara mengenai faktor fundamental, salah satu yang menarik ini kan karena kemarin The Fed itu kan menaikkan suku bunganya. Pada saat The Fed itu menaikkan suku bunganya, itu membuat banyak orang mulai kembali ke investasinya ke dalam cash kan, ke dalam cash, sehingga hal itu membuat banyak produk-produk investasi lain, termasuk saham, termasuk kripto, itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena likuiditas daripada cash-nya menjadi menurun. Karena semua orang beralih kepada instrumen cash. Baik, Pak Oscar, lalu saat ini berapa besar sih transaksi kripto di Indonesia dan apakah 2021 ini menjadi tahun yang penting bagi mata uang kripto? Lalu bagaimana prospeknya pada tahun 2022 ini? Kalau kita bicara mengenai perdagangan kripto di tahun 2021, tahun 2022 ini kita bisa melihat average transaksi kripto itu sekitar 500 miliar dalam sehari ya. Dengan titik tertingginya di tahun 2021 kemarin sekitar 3 triliun dalam sehari. Ya, ini ada suatu pola yang menarik karena mulai tahun 2020 dan tahun 2021-22 ini perdagangan kripto selalu di atas 100 miliar dalam sehari. Dan pertumbuhan daripada trader kripto kita lihat bisa cukup positif. Di Indodax sendiri kita mencatat ada pertumbuhan hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Baik, Pak Oscar, Indodax sebagai exchanger di Indonesia di tengah kondisi saat ini seperti misalnya Terra Luna yang terjun bebas, apakah Indodax bisa menghentikan perdagangan koin tersebut? Nah, ini yang menarik di dunia kripto. Di dunia kripto itu biarpun perdagangan diberhentikan, sebenarnya semua orang bisa tetap memperdagangkan koinnya. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana unsur daripada blockchain, pada saat sebuah exchange menghentikan perdagangan Luna, orang itu bisa melakukan withdraw koin itu ke walletnya masing-masing. Jadi bisa di-withdraw ke handphonenya masing-masing, kemudian mereka bisa mengirimkan koinnya ke tempat exchange yang masih memperdagangkan koinnya. Nah, kalau kita lihat contohnya yang terjadi di Luna, saat ini memang semua exchange termasuk Indodax sudah melanjutkan perdagangan Luna kembali ya, karena sistem blockchain daripada Luna sudah berjalan dengan normal. Jadi exchange-exchange sudah mulai melanjutkan perdagangan Luna dan kita melihat banyak orang yang mulai tertarik untuk membeli maupun menjual Luna. Kembali ke Baik. sisi masalah Luna ini, pada saat exchange itu memberhentikan perdagangannya, orang bisa menarik token Lunanya selama sistem blockchain-nya masih jalan, orang kemudian bisa memperdagangkannya di exchange yang lain. Baik, Pak Oscar, lalu apa sih tipsnya agar investor ini tidak membeli yang bodong begitu ya atau tidak salah dalam mengambil pilihan begitu terhadap koin-koin kripto ini? Saya sangat menyarankan untuk para investor, para trader untuk tidak pernah membeli koin yang usianya kurang dari setahun atau 2 tahun ya, kurang dari 2 tahun. Kenapa? Karena produk blockchain itu produk yang sifatnya eksperimen. Produk blockchain sifatnya ada produk-produk yang teknologinya terus berkembang. Dan salah satu tantangan terbesar di dunia blockchain itu adalah di bidang security, mengamankan cara kerja blockchain-nya dan lain sebagainya.
Untuk para pemula trader, saya sangat menyarankan untuk mencoba melihat koin-koin yang lebih mature seperti Bitcoin, seperti Ethereum. Itu secara likuiditas, secara pertumbuhan, uh, uh, volatilitas harganya jauh lebih mudah diikuti, jauh lebih positif dibandingkan kripto-kripto yang berusia di bawah 2 tahun. Baik. Pak Oscar, lalu tips trading saat market sedang bearish seperti apa sih? Kalau di dunia kripto pada saat market sedang bearish, itu kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama, kalau memang Anda punya cash yang cukup ready, ini ada saat yang tepat untuk membeli. Sekali lagi saat yang tepat membeli. Tetapi apabila Anda memang sudah terlanjur memilih salah satu token, kemudian harganya mengalami penurunan, di dalam produk-produk blockchain itu mengenal ada yang namanya staking. Jadi Anda bisa menggunakan kripto yang Anda miliki, Anda masukkan ke dalam program staking untuk mendapatkan kripto tambahan. Ya, jadi contohnya Ethereum, Anda staking, Anda akan mendapatkan Ethereum tambahan. Di mana pada saat nanti terjadi kenaikan, Ethereum itu akan menghasilkan untuk Anda. Cara ketiga, kita juga bisa melakukan dollar cost averaging. Jadi pada saat kripto mengalami penurunan, kita bisa membeli dalam jumlah yang sama pada kurun waktu yang tertentu. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan harga terbaik